Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan belajar tadi, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Baiklah anak-anakku yang ibu sayangi, sekarang silahkan kalian buka buku LKS kalian bab 2 tentang pinjam meminjam pada halaman 27 ya. Sekarang perhatikan dulu pengertian dari pinjam meminjam. Apa sih pinjam meminjam itu? Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan cara kita tidak merusaknya, agar zat barang yang tersebut bisa dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu adalah pinjam meminjam. Jadi kita meminjam sesuatu barang kepada orang lain dan kita merawatnya dan bisa dikembalikan lagi dalam keadaan baik kepada orang yang punya. Itu namanya pinjam meminjam. Nah, terus selanjutnya perhatikan di situ pada halaman 28 ya. Di situ ada firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi pada ayat ini kita dijelaskan bahwa dalam hukum Islam kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan, tetapi kita dilarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu di situ ya dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2. Terus bagaimana sih hukum pinjam meminjam? Nah, silakan perhatikan halaman 29. Hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi. Akan tetapi bisa berubah hukum tersebut menjadi wajib. Contohnya, misalkan kita dipinjam, misalkan ada seseorang yang meminjam pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Nah, apabila kita mempunyai pisau tersebut, kita wajib hukumnya untuk meminjamkan. Dan hukum pinjam meminjam ini bisa berubah menjadi haram. Contohnya, misalkan kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain digunakan untuk berbuat dosa, itu hukumnya adalah haram. Atau sesuatu, kita meminjamkan sesuatu tapi digunakan untuk berbuat dosa atau permusuhan atau melanggar perintah Allah, maka di situ hukum pinjam meminjamnya tadi adalah berubah menjadi haram. Ya. Lanjut, silakan dibuka di situ pada halaman 31 ketentuan-ketentuan dalam pinjam meminjam. Yang pertama adalah syarat pinjam meminjam. Ada apa saja? Yang pertama itu ada A. Inilah syarat pinjam meminjam. A. Orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk meminjamkan. Jadi orang yang mempunyai ya, meminjamkan barang pada orang lain, dia adalah sebagai pemiliknya. Itu adalah syarat pinjam meminjam. Yang B, barang yang dipinjamkan adalah barang tadi yang bernilai manfaat, ada manfaatnya. Terus yang C, pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang diperbolehkan oleh agama. Jadi barang yang dipinjam tadi digunakan untuk kebaikan, dalam arti di sini diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, rukun pinjam peminjam. Apa saja sih rukun pinjam meminjam? Nah, di sini perhatikan, berikut ini rukun dalam pinjam meminjam, yaitu A. Ada yang meminjamkan. Syaratnya yaitu 1. Ahli atau berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan. Yang B atau yang kedua, manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh orang yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa.
Itu adalah ada yang meminjamkan syaratnya begitu. Ada dua, satu tadi ahli atau berhak berbuat kebaikan sekehendaknya, yaitu anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan. Terus yang kedua adalah manfaat barang yang dipinjamkan tadi dimiliki oleh orang yang meminjamkan sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa. Terus yang ke B yaitu ada yang meminjam, hendaklah yang meminjam orang dewasa yang di mata hukum sah untuk meminjamkan. Jadi di sini adalah orang dewasa. Yang C adalah ada barang yang dipinjamkan, syaratnya barang itu benar-benar ada manfaatnya. Yang kedua, ketika diambil manfaatnya, zatnya tidak berkurang atau tidak rusak. Terus rukun selanjutnya yaitu ada lafal. Menurut sebagian ulama tetap sah walaupun tanpa lafal. Misalkan bahasa lafal di sini ada, misalkan di sini, Pak, Bu, saya mau minjem ini. Pak, Bu, saya mau meminjam peralatan ini. Nah, itu ada lafalnya, ada kata-kata pinjamnya. Terus selanjutnya adalah kewajiban bagi peminjam. Apa saja sih kewajiban bagi peminjam? Nah, di sini kewajibannya satu, peminjam hanya boleh mengambil manfaat, ya. Tidak boleh merusak barang tersebut, tidak boleh. Jadi ketika kita meminjam sesuatu kepada orang lain, kita ambil manfaatnya, tetapi kita tidak boleh merusak. Yang B adalah wajib memelihara atau menjaga barang yang dipinjamkan sampai barang itu dikembalikan. Jadi ketika si pemilik tadi meminjamkan barang kepada kita, kita wajib merawatnya sampai barang itu kita kembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu adalah kewajiban kita memelihara atau merawat. Yang C adalah wajib mengembalikan barang yang dipinjamkan setelah diambil manfaatnya sesuai kesepakatan. Nah, misalnya kita meminjam sesuatu kepada orang lain, pinjam buku pelajaran. Saya pinjam buku pelajaran kamu ya, besok hari Rabu saya kembalikan lagi. Nah, di situ ada kata-kata hari Rabu. Nah, pada saat itu juga hari Rabu wajib kita kembalikan dalam keadaan baik, ya. Terus selanjutnya yaitu di sini ada rela meminjamkan barang pada orang lain. Meminjamkan barang kepada orang lain merupakan bentuk tolong menolong karena dapat meringankan beban orang yang diberi pinjaman. Contohnya di sini, seseorang mau minjam sepeda motor kita, nah dibuat untuk belanja atau dibuat untuk memeriksakan anaknya yang sedang sakit karena sepeda motor dia tidak ada, atau dipakai anaknya sekolah. Nah, di sini kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain tersebut, kita bernilai ibadah atau boleh, karena tujuannya apa? Di situ adalah untuk memeriksakan anaknya yang sedang sakit. Jadi kita menolong sesama manusia. Orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, dia akan mendapatkan pahala. Sebab dengan perbuatan itu kita akan terjalin erat persaudaraan, mewujudkan rasa kasih sayang dan mewujudkan rasa saling menolong. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu juga orang lain juga membutuhkan bantuan kita. Jadi manusia itu saling membutuhkan, disebutlah makhluk sosial. Selanjutnya silakan dibuka halaman 32. Nah, di situ pada penjelasan ada masa waktu pengembalian pinjaman. Orang yang meminjamkan barang boleh dan berhak meminta kembali barang yang pinjamannya tersebut kapanpun dia mau, selama tidak menyebabkan kerugian pada peminjam. Misalkan kita memperpanjang, boleh, asal kita ada bahasanya, ada perkataannya. Misalkan saya mau minjem buku ini 2 hari lagi, misalkan begitu, harus ada bahasanya. Dan selanjutnya yaitu kewajiban mengembalikan pinjaman. Jadi orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan. Misalkan minjam buku, wajib dikembalikan lagi bukunya. Ya, terus jaminan pinjaman. Jika orang yang meminjam telah memakai barang pinjaman tersebut lantas rusak, baik karena pemakaiannya yang berlebihan maupun tidak, maka ia berkewajiban menanggung resikonya. Misalkan hilang, wajib mengganti. Misalkan rusak, wajib memperbaiki. Itu adalah pinjam meminjam. Sekarang adalah sewa menyewa. Nah, silakan buka halaman 33. Nah, pada pelajaran ini yaitu kita belajar tentang sewa menyewa. Apa sih sewa menyewa itu? Sewa menyewa adalah
akad atas manfaat suatu barang atau benda di antara pihak penyewa dan orang yang menyewakan dengan syarat-syarat tertentu. Menyewakan adalah meminjamkan manfaat dalam bentuk jasa, ya, sesuatu kepada orang lain dengan bayaran sebagai ganti manfaat yang telah diperolehnya. Perbuatan sewa menyewa itu termasuk dalam tolong menolong antara sesama manusia. Barang sewaan itu ada dua macam, ya, bisa berupa benda, bisa berupa jasa. Benda contohnya kita menyewakan benda seperti rumah, kebun, kendaraan, sawah, itu dalam bentuk benda. Terus dalam bentuk jasa itu misalkan seperti profesi guru, dokter, pegawai, menyusui anak orang lain dengan mendapatkan bayaran, ini tidak boleh, ya. Nah, semua yang diperbolehkan telah memberikan jasa dan tenaga. Yang di sini jasa di sini yang perlu ditekankan adalah seperti jasa profesi dokter, guru, pegawai, itu masuk dalam jasa, ya. Selanjutnya di sini adalah hukum dari sewa menyewa. Apa sih hukumnya sewa menyewa? Di sini adalah sunnah. Hal ini karena terdapat unsur tolong menolong. Adapun tolong menolong sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hukum sewa menyewa dapat juga menjadi haram jika barang yang disewakan tersebut disalahgunakan untuk pemakainya. Misalkan seseorang menyewa kebun untuk ditanami tanaman terlarang, misalkan ditanamin ganja, itu nggak boleh, maka hukumnya adalah haram. Syarat dan rukun sewa menyewa. Nah, syarat dari sewa menyewa yaitu bagi yang menyewakan dan bagi yang menyewa dan yang menyewakan. 1. Harus sehat, punya akal sehat. Yang B, tidak dipaksa. Terus yang C, ada manfaatnya. Yang D, ada balik keduanya. Di sini adalah yang menyewakan dan menyewa harus dalam keadaan balik. Sewa menyewa harus jelas baik jenis, kadar maupun sifatnya. Sewa menyewa harus bermanfaat, barangnya harus berharga atau bermanfaat. Tidak sah menyewa sesuatu karena memang ada larangan dari agama. Yang B, keadaan manfaat dapat diberikan kepada orang yang menyewakan. Yang C, dapat diketahui kadarnya dalam jangka waktunya. Rukun dari sewa menyewa, yang pertama ada yang menyewa, yang kedua ada barang yang disewakan, yang ketiga ada upah atau bayaran, yang keempat ada ijab qabulnya. Nah, selanjutnya kewajiban dari penyewa. Apa kewajibannya? Yang pertama, memelihara barang yang disewa dengan baik. B, mengganti atau memperbaiki barang yang disewa jika ada kerusakan. Yang C, mengganti jika barang yang disewa hilang, wajib kita ganti. Kalau kita menyewa sesuatu pada orang lain, barangnya hilang, kita wajib ganti. Yang D, mengembalikan benda atau barang yang disewa dalam batas waktu yang telah ditentukan dan dibayarkan upahnya. Ya, lanjutnya melaksanakan sewa menyewa dengan benar. Nah, sewa menyewa dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Misalkan di sini adalah kontrak rumah. Kontrak rumah dapat dikembalikan dengan cara 1. Mengadakan transaksi setelah melihat barang atau tempat yang akan disewa atau dikontrak. Yang kedua adalah membuat perjanjian yang disertai dengan saksi. Yang ketiga, ijab qabul, surat menyurat. Dalam ajaran Islam termasuk ijab qabul, mengambil manfaat dari barang atau tempat yang disewa kemudian membayarnya. Misalnya kita mengontrak suatu rumah. Nah, kita udah cocok melihat rumahnya bagus, bersih, nyaman. Kita menyewa, misalkan 1 tahun, berapa perjanjiannya, berapa rupiahnya gitu ya. Misalkan udah perjanjian dalam 1 tahun 12 juta. Nah, pada dalam 1 tahun itu harus kita bayarkan juga. Misalkan bisa dibayar per bulan, atau dibayar di awal, atau dibayar di akhir. Itu akad ijab qabulnya harus jelas. Nah, yang selanjutnya adalah charter kendaraan. Nah, ini misalkan kita mau menyater kendaraan, kita juga harus jelas, barangnya harus jelas, berapa ijab qabulnya bagaimana harus jelas, berapa hari,
dalam satu hari berapa hitungannya, harus jelas. Contoh yang lain di sini adalah yaitu ada sewa gedung pertemuan, bisa menyewakan binatang. Terus jasa manusia di sini adalah contohnya adalah mengupah pekerja, misalkan jasa bangunan, tukang kayu, penjahit pakaian. Misalkan kita mau menjahit pakaian, misalkan berapa setel, satu setelnya berapa, harus kita bayarkan nanti. Nah, selanjutnya adalah batal dan habisnya sewa menyewa. Ijarah adalah akad yang pasti dan tidak boleh kedua belah pihak itu membatalkan, disebut dengan ijarah. Ijarah akad adalah disertai dengan tebusan terkecuali ada kewajiban batal karena cacat atau sebagainya. Batalnya ijarah disebabkan beberapa hal. Yang pertama, terdapat cacat pada barang yang disewa, pada orang yang menyewa, atau ada cacat sebelum sampai pada penyewa. Itu namanya ijarah. Terus yang B adalah terdapat kerusakan pada barang yang telah ditetapkan. Yang C, terdapat kerusakan barang yang disewakan. Selanjutnya batalnya sewa menyewa. Batalnya akad sewa menyewa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, menyewa barang tertentu, misalkan menyewa kerbau dan gedung, maka masa menyewa akan habis dengan matinya kerbau, robohnya gedung, atau habis masa yang akan telah dijanjikan. Nah, yang B adalah menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang, misalkan menyewa mobil yang tidak ditentukan mobilnya, nggak boleh ya, jadi batal. Terus yang selanjutnya adalah manfaat dari sewa menyewa. Apa sih manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Yang jelas ini adalah sikap saling tolong menolong. Nah, akan meringankan beban orang atau tanggung jawab serta kesulitan orang lain dengan adanya barang sewa.